Nabi. Itu yang saya usahakan ini sekian sekuat kemampuan saya untuk mengurus ini, bagaimana caranya dia bisa kembali kepada ajaran yang benar. Makanya saya bangun di sini ala kadarnya untuk bisa merangkul semua anak-anak saya dan cucu saya yang masih mengaku bapaknya saya. Tetapi kalau memang ada yang tidak mau mendengar omongan saya, silakan mengatakan bahwa bukan bapakmu saya, silakan. Usaha maksimal seorang mantan pengikut LDI di Kota Sengkang, Sulawesi Selatan dalam menyelamatkan anak cucunya dari belenggu LDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Hairil Anas TV di mana saja Anda berada. Kembali berjumpa dengan channel kesayangan Anda yang memancar dari Kota Sengkang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Haji Andi Tendri Lewang, salah seorang tokoh masyarakat di Kota Sengkang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan di dalam lingkungan Jokam Islam Jamaah LDII. Beliau ini termasuk awalul mukminin atau perintis awal mula berkembangnya kelompok Islam Jamaah LDII di Kota Sengkang, Sulawesi Selatan ini. Perbincangan kita kali ini adalah sebagai upaya beliau menyadarkan saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, terutama anak cucunya yang sudah terlanjur terjerumus dalam kelompok menyimpang Islam Jamaah LDII melalui perantaraan beliau. Dan karena itulah beliau sangat terbebani, sangat berkeinginan keras untuk menyelamatkan kembali orang-orang yang pernah dijerumuskan sehingga terjebak dalam kelompok Islam Jamaah LDII. Baik, untuk Bapak Andi atau dalam Islam Jamaah dikenal juga Bapak Haji Mustafa, dipersilakan Pak Haji. Apa saja yang perlu disampaikan kepada para kerabat, sahabat, dan keluarga yang masih ada di dalam Islam Jamaah? Silakan sampaikan semua melalui channel Hairil Anas TV ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sampaikan semua anak-anak cucu saya dan keluarga saya dan orang-orang yang pernah saya ajak-ajak semua masuk di Islam Jamaah. Sekarang di tempat ini saya mohon maaf semua yang pernah saya ajak di dalam mempengaruhi masuk kepada Islam Jamaah. Karena saya dulu orangnya bodoh, lalu disuruh bodoh, tambah dibodoh-bodohi. Karena orangnya bodoh, terus ada orang membacakan Al-Quran dan juga dimaknai, diketerangi, lalu mengatakan bahwa inilah agama Islam yang murni dari Makkah Madinah, jalan tunggal masuk surga, selamat daripada neraka. Makanya itulah saya sebagai orang bodoh dipengaruhi. Tetapi saya menemui pendiri Islam Jamaah yaitu Nur Hasan masih tahun 65. Saya datang di sana, di tempatnya masih pondok-pondok rumahnya, sekitar kurang lebih 5 meter kali 7 meter rumahnya itu, masih miskin pada waktu itu. Ya memang ada masjid, tapi ya itu masjid tanah, kita sholat di tanah memakai tiang-tiang bambu pada waktu itu. Keanehan apa saja yang Puan rasakan selama berada di dalam lingkungan LDII? Tapi pada waktu itu saya belum dipengaruhi, belum terjebak, masih berpikir, masih pertimbangan.
perjalanan waktu lama sampai tahun 71 saya ke Tanah Suci, kembali di Tanah Suci, terus menerus ada yang datangi saya. Baliknya orang-orang jamaahnya serasi limbar ganti mendatangi saya, mengajak saya untuk masuk. Akhirnya perjalanan waktu sampai tahun 71 terjebak maka pada waktu itu karena sudah terpengaruh. Padahal saya itu memikirkan sama hampir 10 tahun saya pikirkan ini karena ya masih ya kita masih di dalam kabodohan ya itu. Ternyata sudah terjebak di situ, tetapi masih ada keraguan-keraguan. Tapi ya kalau namanya orang bodoh, kalau dibaca Al-Qurannya diartikan ya teruslah lagi, salut lagi. Wah ini betul-betul ini agama murni katanya dari Makkah Madinah. Sama halnya pipa air dari Makkah Madinah melalui apa busuk apa tetap murni menurut dia. Ternyata ringkas saya tidak bisa saya ceritakan semua itu perjalanannya. Ternyata tahun 81, 82 saya ke Tanah Suci lagi, maka saya datangi tanya ada di situ pusatnya. Ternyata di situ orang Jawa semua, orang dari Indonesia saja di situ, tidak ada orang Arab satu pun untuk mengajari kita. Pikiran saya ya ada itu ulama besar di situ orang Arab, ternyata tidak ada satu pun, tidak ada. Malah tempatnya itu terkurung, tertutup. Nanti kita bilang bahman baru terbuka itu pintu, masuk tertutup langsung sendiri itu pintu, saking menyembunyinya di situ di tanah Arab itu. Di situ lagi muncul keraguan masih. Tapi kalau kembali di sini mengikuti pengajian sampai 3 kali 1 minggu apa dinasihati kita begini ya kita selalu lagi namanya orang bodoh ya dibodoh-bodohi begitu ya, pasti kita ikuti. Bagaimana awal mula kisahnya ketika Puang mengajak anak-anak Puang masuk ke dalam LDI? Perjalanan waktu anak-anak saya ya sama SD apa sama dikirim sama di situ, belajar di situ. Ternyata keraguan selalu ada di dalam pikiran, dalam benak hati. Akhirnya lama kemudian saya sendiri memutuskan tidak ada apa-apa, tidak ada gara-gara bahwa ada mau ini tidak ada. Saya langsung tidak mau sendiri, saya berhenti sendiri, tidak mau apa. Tetapi anak saya ya begitu karena ya ilmunya di situ saja, tidak ada ilmu dari ulama-ulama, dari ajaran-ajaran yang benar, tidak pernah membaca Al-Quran yang ada makna keterangannya yang dibuat oleh pemerintah, oleh ulama-ulama ahli. Jadi perjalanan waktu saya berpikir, betul-betul Islam Jamaah ini tidak ada ahli Quran hadis. Karena yang dikatakan ahli Quran hadis itu dia hafal mati bahasa Arab, sedangkan di Islam Jamaah tidak ada yang tahu bahasa Arab, satu pun tidak ada. Jadi saya sudah memutuskan bahwa ini ajaran sesat, benar-benar ajaran sesat. Ternyata di tahun 71 memang dilarang oleh Jaksa Agung. Di seluruh Indonesia memang selalu ditangkap. Tetapi pada waktu itu selalu ditangkap di sini. Saya pergi keluarkan dari kantor polisi saya beranikan diri untuk meminta akan keluarkan itu dengan berbahasa daerah yang lunak, yang halus. Saya hadapi polisi itu didengar ya, alhamdulillah saya kasih keluar semua itu kawan-kawan pada waktu itu dia nak benar. Pasti kalau ditangkap pada waktu itu perjalanan waktu begitu ya. Sebenarnya di kota Sengkang ini tidak seberapa itu yang orang mengaji saya datang di Sengkang. Boleh dikatakan masih dihitung-hitung, masih ya mungkin ya kalau dihitung-hitung semua ya mungkin ada 10, berapa lebih 10 begitu seluruhnya. Nanti saya dirikan masjid di belakang rumah, saya berbicara kiri kanan begini, amar-ma'ruf begini, akhirnya banyak yang terpengaruh, banyak yang ikut. Saya buka perkebunan lagi di Simpang Baka, bikin lagi masjid di sana di Simpang Baka.
Ya saya amar ma'ruf lagi di situ. Akhirnya berkembang lagi di situ. Ya sampai sekarang. Akhirnya ya itu di kota ini masih di situ di kebun saya di tempat bata. Lalu apa pesan penting Puang untuk anak cucunya? Jadi saya kembali lagi kepada anak-anakku dan cucu-cucuku. Karena ini betul-betul ajaran sesat, ajaran kita dibelokkan daripada perintah Allah dan Rasul. Betul-betul kita dibelokkan tambah lama tambah jauh beloknya, tambah lama tambah jauh beloknya. Jadi mohon anak-anak saya dan cucu-cucu saya supaya segera meninggalkan, segera berhenti mengikuti itu ajaran sesat. Itu kita dibodohi karena memang kita bodoh, dibodoh-bodohi, ditipu. Sebenarnya kita tidak tertipu di dalamnya itu di situ. Dipungut biaya ini itu pembelang ini 10%-nya apanya itu kita tertipu sebenarnya itu. Jadi mohon yang anak saya masih mengaku bapaknya saya, mohon sekarang juga ditinggalkan ajaran sesat, ajaran menyimpang daripada peraturan Allah Rasul. Benar-benar salah, bukan hanya bayangan, bukan hanya dongeng, bukan hanya diajak-ajak dari dipengaruhi dari orang-orang. Saya baca sendiri di Al-Quran. Itu Al-Quran yang ada makna keterangannya sudah jelas-jelas di situ. Bertentangan perintah Allah dan Rasul itu yang diamalkan di situ. Jadi anak saya, cucu saya yang masih mengaku bapaknya saya, neneknya saya, mohon sekarang juga ditinggalkan, keluar dari ajaran sesat, ajaran pembodohan, ajaran penipuan itu. Kepada pihak berwenang dan pemerintah mungkin Puan juga memiliki pesan-pesan khusus. Jadi kami juga minta maaf kepada semua para aparat, semua penganut agama, mohon bantuannya supaya ajaran ini supaya dibasmi. Ini merusak umat Islam, merusak semuanya umat Islam, membelokkan daripada ajaran Allah dan Rasul. Betul-betul salah. Ya. Jadi kami mohon maaf, mohon semua pada aparat, semua andai tolong, semua penganut agama, pada ulama-ulama, mohon supaya ini dihapus ini ajaran, betul-betul ajaran sesat, menyesatkan, merusak orang Islam semuanya. Ya. Puan mengatakan bahwa sadar sendiri dari kekeliruan, mengetahui sendiri tahun berapa itu Puan memutuskan diri untuk sekitar sudah 5 tahun nih dari sekarang. Sekitar begitu kurang lebih lah begitu. Dan ketika Puan menyatakan diri keluar, apakah ada pertentangan dari pihak keluarga? Iya, banyak sebagian terutama anak saya yang masih tinggal di Gading di sana itu. Yang pertama dari ibu ini. Dari semua anaknya Puan sudah berapa yang hijrah dan berapa yang masih bertahan? Alhamdulillah, kalau yang artinya yang jelas sudah memang menyatakan baru 3, tapi yang lainnya itu yang masih bergantung dengan mamanya, ya masih sembunyi-sembunyi, tapi tidak mendatangi lagi pengajian karena dia sudah tahu bahwa ini ajaran salah. Dia sudah tahu seperti yang sekolah doktoran ada itu, kedokteran. Selain ajakan atau pesan-pesan seperti ini, apakah ada upaya yang Puan lakukan untuk menyadarkan kembali anak? Mungkin melalui ada upaya-upaya apa yang Puan sudah lakukan? Inilah yang saya lakukan. Saya ingin membuat ini tempat ini tempat pelajaran untuk belajar bahasa Arab, belajar menghafal Al-Quran, supaya anak-anak cucu saya bisa kembali kepada ajaran yang benar, ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang dilakukan oleh pada ulama-ulama, pada pewaris Nabi. Itu yang saya usahakan ini sekian sekuat kemampuan saya untuk mengurus ini, bagaimana caranya dia bisa
kembali kepada jalan yang benar. Makanya saya bangun di sini ala kadarnya untuk bisa merangkul semua anak-anak saya dan cucu saya yang masih mengaku bapaknya saya. Tetapi kalau memang ada yang tidak mau mendengar omongan saya, silakan mengatakan bahwa bukan bapakmu saya, silakan. Saya juga mengatakan bukan ini anakku kamu, karena kamu tidak mau diselamatkan. Saya ini mau menyelamatkan kamu, saya kesian. Ibaratkan pohon kayu besar yang mengenai kamu, itulah yang sekuat kemampuan, sekuat tenaga saya mau tarik kamu itu, supaya kamu tidak dikenai itu pohon besar itu. Tapi kalau ada yang tidak mau, memang betul-betul dia memusuhi saya, silakan mengaku saja, bilang bukan bapakku kamu, bukan. Saya juga mengaku bukan anakku kamu. Kalau kamu tidak mau mendengar, tidak mau dengar ini ajakan saya, karena saya sudah tahu. Dulu kan saya tidak tahu, jadi saya ajak kamu, saya masukkan kamu di situ, karena saya anggap di situ ajaran benar, ajaran murni. Ternyata sudah dikoreksi, bohongan besar, 1000 bohong. Tidak ada artinya, pokoknya tidak ada penjahat di dunia di atasnya seperti ini, karena lewat agama dipakai. Kalau perampok ya itu jelas-jelas memang merampok, jelas bisa ditangkap. Kalau ini tidak bisa, bagaimana mau ditangkap? Nah, dia lewat agama, katanya lewat agama. Nanti orang-orang yang memang sudah lama di situ, sudah menggali memang di situ, yang bisa mengetahui salahnya. Kalau hanya sepintas lalu mau didengar saja omongannya, oh tidak, itu enaknya saja didengar. Nanti orang yang memang sudah lama mengetahui, menggali, mendengar, memperbandingkan, baru ditahu bahwa oh ini paling salah benar ya. Di barat perjalanan, satu ke barat, satu ke timur, ya itu saking jauhnya perbedaannya. Adapun kalau ada perbedaan sedikit yang seperti umpama ada yang kuno, ada yang tidak kuno, ya itu ada yang mengeraskan bismillah, ya ada yang tidak, itu kan perbedaan tidak menjadi masalah, karena ya masing-masing memang ada, masing-masing memang artinya Nabi juga melaksanakan seperti itu, jadi tidak masalah. Tapi kalau ini bukan perselisihan saja antara agama, memang dibelokkan. Kelihatannya wah paling benar, paling tepung sholatnya apa, sholat malamnya apa, tapi pengamalannya ke timur dan ke barat, itu menyalahi benar. Apakah Puang memiliki bukti-bukti penyimpangan ajaran dari LDI? Ya, ini pada semua saudara-saudara saya, keluarga saya, sesama Islam, ada ini sedikit saya bisa ambil dari Al-Quran untuk pembenaran ini, untuk meluruskan kepada Islam Jamaah ini. Coba dibaca ini dalil-dalil ini yang ada di sini, coba dibaca teman. Ini ada di sini, ada semua di sini. Tapi masih banyak di dalil yang lain, tapi yang saya tahu, yang saya sempat bisa ketik ya ini, baru ini saja. Nah, terus salahnya, ini salahnya, semua salahnya ini di Islam Jamaah ini, cuma ini salahnya, ini semua salahnya, ini ada 2 lembar, 3 lembar. Oh, masih ada 1 lembar tidak ada ini salahnya ini, semua salahnya di sini. Untuk benarnya di Quran hadis ini. Coba silakan baca, buka Al-Qurannya sendiri. Kalau memang benar maknanya, keterangannya ada di situ. Cuma dulu kita tidak perhatikan, tidak dihayati. Walaupun ada ya itu. Ini. Jadi silakan kalau memang kau tidak percaya sama saya, buka Qurannya sendiri. Buka ini Qurannya sendiri. Nah, ini untuk benarnya Quran hadis. Ini bertentangan, ini perintahnya di Islam Jamaah bertentangan dari sini. Perintah Allah di sini bertentangan. Bisa dicontohkan Puang, misalnya mungkin tentang infak. Tentang infak, seperti infak, Allah mengatakan, ya Muhammad, mereka bertanya masalah infak. Katakanlah Muhammad bahwa masalah infak itu harta apa yang saja kau dapatkan, ya harus diinfakkan. Tetapi diutamakan dulu kedua orang tua, baru keluarga terdekat, andai tolong, baru fakir miskin. Nah, itu baru orang yang berjalan kehabisan ongkos, ya itu dibantu, itu begitu. Bukan dikirim ke pusat sana, dia sudah kaya tambah kaya nih, karena kita dibodoh-bodoh disuruh kirim ke sana. Jadi salah benar itu. Masih banyak contoh-contohnya lagi, bukan hanya itu saja, masih banyak.
masih banyak. Silakan dihayati, dibukain Al-Qur'annya. Itu berapa banyak sudah dibagi-bagikan ke semua cucu-cucunya keluarganya Pong? Iya sudah banyak nih, ada apa 100 rangka, ada 100 rangka lebih ku bagi-bagikan dengan Qur'annya sendiri langsung juga ada. Kalau Qur'annya belum tuh mungkin baru ada 50. Kalau ini mungkin ada 100. Ini begini ku edarkan kasih semua orang-orang yang pernah terjebak, yang memang tidak pernah juga supaya menjaga. Mungkin bisa diceritakan juga Pong kejadian kemarin di masjid ketika Puan dikeroyok oleh Pak Jokowi. Iya, kemarin saya datang baik-baik, saya datang sebenarnya saya datang tuh baik-baik saja duduk-duduk. Kalau memang nanti selesai pengajiannya, nah ada yang mau ngomong-ngomong, saya bisa bicara, tanya-tanya ya mungkin saya bisa. Tapi kalau tidak ya tidak. Tapi ternyata saya duduk saja di luar, mengambil kursi di luar, duduk-duduk. Lo pada gelisah semua ya, kayak apa? Kayak dikena ini, kayak seperti ikan dikena ini, dikena apa namanya itu tua deh. Itu gelisah semua. Akhirnya ya saya dikeroyok, didorong, suruh masuk, suruh keluar, dorong keluar, kayak seperti perampok. Saya tuh didorong kayak itu. Tetapi saya tidak dendam. Saya ketawa-ketawa saya dalam hati karena memang dia tidak tahu dia itu salah aja dan benarnya. Saya juga begitu, mau mati-matian dulu. Kalau ada yang mengatakan ini salah, ini anu, saya mau baku hantam dulu. Ya juga begitu. Jadi makanya saya dikeroyok begitu, saya malah ketawa-ketawa dalam hati. Pikiran saya dia tidak tahu, dia silakan. Karena dia tidak tahu, dia bodoh, tidak tahu memperbandingkan. Ya, itu saya ketawa-ketawa dalam hati saja begitu. Pada saat itu mereka sedang kegiatan apa Bang? Kegiatan apa mereka itu? Kegiatannya dia pengajian Pak S katanya. Pak Bitona, pengajian Pak S. Tidak bisa sembarangan mendengar. Jadi itu, seolah-olah saya didorong, saya dikeroyok, disuruh keluar. Padahal saya pendiri pertama itu masih didorong seperti itu. Ya, tapi saya tidak dendam. Karena dia tidak tahu, mereka tidak tahu mau dia apa. Di antara mereka yang mendorong Pong ada anaknya Pong atau ada keluarganya? Ada ipar saya terutama dengan yang lainnya. Anak saya nanti sudah sampai Mekah dibakar rumahnya, anakku baru datang juga anakku. Nanti juga pernah dia mengatakan ya sebenarnya kami itu sudah wajib dibunuh. Bilangnya begitu. Saya bilang ya kalau memang kamu sudah mengaku bahwa kami bapakmu saya tidak kutik-kutik mau. Kalau kamu mengatakan bukan kami bapakmu saya tidak kutik-kutik mau. Silakan. Saya juga mengatakan seperti itu. Kalau memang kamu tidak mau mendengar lagi. Karena walaupun bagaimana, kalau masih kau mengaku anakku, kalau masih mengaku bapakmu saya kan gembalaku. Saya akan ditanya di hari kemudian. Jadi walaupun bagaimana caranya, saya tetap korek kamu. Tetap saya kasih tahu kok supaya menyelamatkan diri saya sendiri. Karena kalau tidak ya saya tak jadi dayus nanti. Saya ditanya di hari kemudian bagaimana itu gembalamu apa itu. Tapi kalau memang artinya kamu tidak mau, ada yang tidak mau, silakan sebut saja, bilang ya ibu kami bapak saya kamu. Silakan. Saya juga mengatakan ibu kami anakku kamu. Karena betul-betul ini ajaran salah, benar-benar dibelokkan, tambah lama tambah jauh daripada surga, tambah menghadap kepada neraka, menuju ke neraka jahanam, karaknya neraka, jadi anjing-anjingnya neraka nanti. Barang siapa yang mengatakan atas nama Allah, nah bukan, ya itu akan dimasukkan ke neraka, paling dibawa menjadi anjing-anjingnya neraka nanti, sesuai dari nanti. Sampai kapan Pong akan melakukan upaya ini menyadarkan anak dan cucu Pong? Ya sampai mati. Sampai mati. Tetap saya melakukan seperti itu. Sampai habis hayatnya. Saya tetap usahakan seperti itu. Jangan dikira bahwa saya akan berhenti mau merondrongi pada anak-anak cucu. Tidak, selama saya masih hidup tetap itu. Mau tidak mau pasti saya itu saya hadapi. Mau didengar tidak mau didengar, pokoknya saya tetap maju, mau kasih tahu. Kecuali kalau kau memang sudah memutuskan antara bapak dan anak, antara itu cucu dan nenek, ya silakan, tidak apa-apa. Tapi sepertinya pengurus juga Pong berusaha mempertahankan anak-anaknya Puang agar tetap di dalam dengan cara menempatkan mubalik di rumahnya mereka. Bagaimana tanggapannya Puang itu? Ya itu nih, jadi makanya saya itu sebenarnya saya sudah kasih tahu itu mubalik kok yang anu, tapi dia mengangguk saja, dia bilang. Sedangkan kita jadi ini mengajarkan dan tidak dipahami juga.
cuma ya sekedar doa saja begitu. Itu. Nah, tapi yang satunya ini nanti saya akan datangi lagi itu baliknya itu insyaallah. Di perbincangan kita dengan Bapak, beliau di dalam Jokam dulu dikenal Bapak Haji Mustafa, dan ada pun nama aslinya beliau adalah Bapak Haji Andi Tandriwang, salah satu tokoh masyarakat di kota Sengkang, Kabupaten Wajo ini. Dan di dalam kaum Jokam beliau adalah awalul mukminin, perintis daripada berkembangnya Islam Jamaah di kota ini. Karena jasa beliau lah sehingga Islam Jamaah LDI bisa berkembang di kota Sengkang ini, dan beliau membangun sejumlah masjid yang kemudian diklaim dimiliki oleh kaum LDI. Karena itulah sehingga beliau merasa sangat memiliki perhatian besar, beban yang sangat berat di pundak. Ingin pernah ikut terlibat menyesatkan sekian banyak orang, ya, mulai dari Sumatera, menjerumuskan banyak orang mulai dari Sumatera sampai di kota ini, sehingga itulah yang membuat beliau, mendorong beliau untuk berusaha kembali menyadarkan mereka, baik yang tersesat akibat beliau maupun yang tersesat akibat orang-orang yang lain. Semoga upaya ini, ya, tentu ya selamat tidaknya mereka tergantung daripada hidayah taufik daripada Allah. Tapi yang jelas ini merupakan beliau menggugurkan kewajiban di hadapan Allah. Nanti sudah ada hujah bahwa apa yang kami mampu sudah kami lakukan, ya, semuanya kembali kepada hidayah dan taufik dari Allah. Baik, dari demikian perbincangan kita dari kota Sengkang, Kabupaten Wajo. Nantikan perbincangan kami selanjutnya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.